Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال ta'aluk kalam udah kalam sudah selesai kita membahas 50 selesai. Tinggal masuk ke sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Kemudian akan dibicarakan mu'taqad yang khusus bagi manusia agung para rasul. Adapun sifat-sifat yang wajib bagi para rasul itu ada 4. Dan sifat-sifat yang mustahil juga ada 4. Ya, kita diwajibkan pula mengetahui sifat yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz bagi para rasul. Jadi mu'taqad itu enggak lepas dari itu nih. Mengetahui yang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, dan mengetahui yang wajib, mustahil, jaiz bagi para rasul alaihimus salatu
wassalam. Wajib bagi Allah pengertiannya apa? Sifat yang tidak pernah tiada pada dirinya Allah. Allah wajib ada pada Allah 20 sifat. Wajib ada pada Allah 20 sifat. Artinya sifat yang 20 itu tidak pernah tiada bagi Allah. Allah mustahil ada pada dirinya 20 sifat. Maknanya 20 sifat itu tidak pernah ada pada dirinya Allah. Jadi kalau wajib bagi Allah itu maknanya sifat yang tidak pernah tiada. Mustahil sifat yang tidak pernah ada. Kalau wajib bagi Rasul maknanya sifat yang tidak pernah terpisah. Beda ini. Kalau bagi Allah sifat yang tidak pernah tiada. Karena semua sifat Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafah, sampai kudrat, iradat, sampai mutakaliman, itu semua sifat itu tidak pernah tiada. Tapi kalau sifat Rasul ada berapa ini? 4. Yang 4 ini sifat ini pernah tiada. Kapan tiadanya? Kan? Ya sebelum ada nabinya, sebelum ada Rasulnya. Yang 4 ini ada nggak? Nggak ada. Berarti pengertian sifat yang 4 bagi Rasul itu apa? Rasul wajib padanya ada 4 sifat. Artinya 4 sifat ini tidak pernah terpisah dari Rasul selama Rasul itu ada. Di selama Rasul itu ada, yang 4 ini selalu ada pada dirinya. Ini kita mau bahas. Jadi 4 sifat ini harus kita imani tidak pernah terpisah sedetik pun dari dirinya para Rasul. Nah, begitupun yang mustahil. Yang mustahil bagi Rasul ada 4. Artinya apa? 4 sifat ini tidak pernah ada, tidak pernah bergandengan pada dirinya Rasul. Jadi yang 1, yang 4 wajib itu tidak pernah terpisah. 4 yang mustahil tidak pernah gandengan pada dirinya Rasul. Yang 4 itu apa yang wajib? Yang pertama sifat siddiq. Wajib para Rasul punya sifat siddiq. Apa artinya siddiq? Siddiq itu bahasa mana? Bahasa Arab. Bahasa sininya apa siddiq? Benar. Pengertiannya apa? Enggak salah. Kalau salah enggak benar. Gimana sih? Nabi wajib benar. Nabi wajib siddiq. Siddiq itu benar. Jangan dibolak-balik. Benar itu apa? Siddiq. Siddiq apa? Benar. Itu alih bahasa namanya. Ya, jadi benar itu pengertiannya apa? Hah? Enggak pernah? Kalau salah? Jadi benar itu apa? Hah? Sebaliknya apa? Sebaliknya enggak pernah berbuat dosa. Enggak pernah berbohong. Siddiq itu apa? Benar. Siddiq artinya benar. Pengertiannya kalau ngomong cocok sama kenyataan. Kalau ngomong itu selalu sesuai fakta. Kalau ngomong itu selalu ada buktinya nih.
nggak omdo. Apa? Omdo itu apa sih? Omong doang. Apalagi bohong. Nabi itu sama sekali seumur hidupnya para nabi, semua nabi tidak pernah sekalipun mereka mengucapkan kalimat bohong. Ucapannya selalu benar. Kalau bohong apa berarti? Kalau ngomong nggak cocok sama kenyataan, itu namanya bohong. Saya malam ini ngaji di sini. Ada orang nanya, Habib ngaji enggak? Enggak. Namanya apa? Kenapa bohong? Enggak sesuai sama kenyataan. Ya, itu namanya bohong. Jadi ukurannya benar apa? Sesuai sama kenyataan. Kalau ngomong itu cocok sama fakta. Jadi benar itu artinya yang Nabi omong itu akan dibuktikan kenyataannya. Nabi ngomong masalah apa saja. Nanti kita akan bahas itu. Yang Nabi omong itu apa? Yang Nabi omong 3 perkara. Apa? Nabi menyampaikan tentang pengakuan dirinya adalah utusan Allah. Saya Rasulullah. Benar gak? Benar. Karena omongannya Rasul, ngaku saya Rasulullah disertai bukti. Ini buktinya kalau saya Rasulullah. Ada orang yang ngaku saya Rasulullah tapi nggak punya bukti. Siapa? Sadek. Apa lagi? Musailamah al-Kadzdzab, Lia Edan, siapa lagi? Dul Majid, Sarmidi, siapa? Tukimin, Mukidi. Kok banyak Indonesia subur. Indonesia ini subur para nabi bertumbuhan di sini. Indonesia nggak cuma nabi, malaikat ada, nabi ada. Komplit Indonesia. Imam Mahdi juga udah ada di sini, komplit Indonesia. Jadi benar itu Nabi yang pertama mengatakan saya utusan Allah. Yang kedua Nabi benar dalam hal apa? Menyampaikan sifat-sifat Allah. Nabi memperkenalkan kepada kita ketauhidan. Kenalkan kepada kita qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sifat-sifat Allah yang dikenalkan oleh Nabi kepada kita. Hingga ketika orang nanya, kamu ngaku utusan Allah itu, coba sebutkan sifat-sifatnya Allah. Maka disebutkan nih sifat Allah, sifat Allah. Hingga kita kenal kepada Allah itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi membatalkan ini semua patung-patung, ini semua ini bukan Tuhan, semuanya ini makhluk. Yang Tuhan hanya Allah. Terus yang ketiga Nabi menyampaikan masalah keadaan dunia. Apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang dulu terjadi disampaikan oleh Nabi dan semuanya nyata semua. Nabi cerita sama orang Yahudi, ada sapi betina, ada Ashabul Kahfi, ada Zulkarnain, ada siapa? Luqmanul Hakim. Orang Yahudi bingung, kamu belajar dari mana Muhammad kok tahu itu semua? Baca kitab Taurat nggak bisa, ketemu sama orang Yahudi nggak, ada guru di Mekah juga nggak ada. Terus dari mana dapatnya ini? Itu tandanya itu wahyu gitu. Yang disampaikan Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang disampaikan Nabi itu semuanya wahyu. Nabi cerita, ini Umar sekarang lagi duduk, kalau kamu samperin pasti Umar lagi duduk. Sesuai yang diomong. Nabi cerita tentang yang dulu, dan Nabi cerita yang nanti, kiamat, barzakh, neraka, surga, sirat. Ini semua akan ditemukan kenyataannya. Sampai dikatakan apa?
kalau Nabi ngomong bahwa di depan itu ada kambing, tapi kambingnya nggak ada, Nabi ngomong tuh tolong ambil kambing di depan, kamu keluar, Allah akan bikinkan kambing di luar. Sehingga Nabi itu nggak pernah bohong. Tidak pernah sekalipun Nabi itu bohong. Apapun. Orang Arab pada masa itu jahiliyah yang tidak pernah iman sama Nabi, semuanya ngakui Nabi nggak pernah bohong. Sampai dijulukin apa? Al-Amin. Jadi kalau ngomong itu cocok sama fakta. Ini garis bawah ini, cocok sama fakta. Jadi kalau bohong itu apa? Yang tidak sesuai sama fakta. Manusia dikatakan Tuhan, namanya apa itu? Fitnah, bohong. Patung dikatakan Tuhan, namanya bohong. Ini kebohongan itu artinya apapun berita yang disampaikan nggak cocok sama kenyataan, itu namanya bohong. Ada lagi pendapat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pendapat aneh ini. Ini bukan pendapatnya Ahlus Sunnah. Ini kamu harus tahu nih. Kata dia benar itu apa? Benar itu omongan yang cocok sama hati. Itu namanya benar. Jadi kalau omongan nggak cocok sama hati namanya bohong. Tuh. Ya. Kalau kamu ngomong nggak cocok sama hati kamu namanya apa? Bohong. Kamu tahu saya dari sini. Orang nanya, Habib ngaji nggak? Enggak. Berarti omongan kamu nggak cocok sama hati kamu. Disebut bohong. Kalau omongannya cocok sama hati, benar. Ini pendapat di luar Ahli Sunnah. Kenapa? Pendapat ini akan mengacaukan keadaan. Pendapat yang mengatakan benar itu cocok sama hati, omongan yang cocok sama hati itu namanya benar. Ini akan mengacaukan keadaan. Di mana kacaunya? Orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang selain orang Islam, ateis, ketika mereka ditanya Tuhan itu siapa, orang Nasrani ngomongnya apa jawabnya? Yesus. Berarti omongannya cocok sama, bener nggak? Bener juga. Gimana terus? Orang Buddha ngomong Tuhan itu dewa, cocok sama, bener nggak? Bener juga. Bukan. Tadi pengertiannya bener apa? Berarti semua ucapan yang cocok sama hati bener, begitu loh. Jadi kebenaran ada berapa? Banyak berarti. Begitu loh. Dia bener, kamu bener. Kenapa? Karena omongan kamu cocok sama. Kalau begini nggak jelas yang benar itu yang mana. Maka ini bukan pengertian Ahlu Sunnah, itu pahamnya orang Mu'tazilah. Jangan sampai kita punya paham yang namanya benar itu omongan cocok sama hati. Tapi harus yang cocok sama kenyataan. Nah itu baru benar. Mau cocok sama hati atau nggak cocok sama hati, kalau nggak cocok sama kenyataan berarti bohong. Nah, begitu. Hingga nanti dari sini kita tahu omongannya orang Kristen bagaimana, orang Buddha bagaimana, orang cocok nggak sama kenyataan? Nggak cocok berarti bohong. Begitu dong. Jadi kita akan menemukan benar dari sini, dari sebuah pengertian ini. Kalau kamu nggak ngerti benar itu apa, semua kamu anggap benar. Seperti pahamnya orang-orang filsafat, orang liberal sekarang ini mengatakan semua agama benar. Gimana semua agama benar? Berarti kamu boleh milih masuk agama mana saja, karena semua agama
Jadi kebenaran yang hakiki itu nggak ditemukan akhirnya, karena maknanya bias, maknanya bisa ditemukan di banyak tempat, nggak jelas akhirnya. Nah, dengan takrif ini, dengan pengertian ini, ahli sunnah mengarah kepada makna yang sebenarnya, bahwa yang namanya benar itu kalau ngomong atau kalau memberi berita, beritanya cocok sama kenyataan, bukan apa? Hoak. Bukan apa? Hoax, kata orang hoax. Kalau saya hoak, kata. Namanya orang Jawa suruh baca ya hoak. Lion air begitu, orang lion air. Lion air. Oh, tulisannya lion air. Ini kalau ditanya apa bahasa Arabnya, apa bahasa Inggrisnya, itu apa? Keset apa? Welcome ya. Jadi omongan yang cocok sama kenyataan itu namanya benar. Nabi ngomong 3 perkara, memberitakan tentang dirinya utusan Allah, memberitakan tentang sifat-sifat Allah, memberitakan tentang keadaan. Nabi bicara minuman yang terbaik itu susu. Sampai nanti dicari ya susu yang terbaik, gak diteliti lagi gak. Nabi mengatakan makanan terbaik itu gandum roti. Ya sampai sekarang orang bule-bule makannya roti. Kamu aja bongkrek masih doyan. Masih doyan. Orang bule tahu Nabi ngomongnya roti. Jadi roti terbaik, dimakan roti sehat-sehat. Oh, kita makannya. Jadi yang diomong Nabi begitu. Ini sebagai obat, madu sebagai obat, habbatus sauda sebagai obat. Apa yang diomong Nabi akan cocok sama kenyataan. Begitupun berita Nabi tentang kehidupan kita. Kamu kalau mau masuk kamar mandi pakai kaki kanan, pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki, ini akan membawa dampak nanti. Kamu kalau jongkok kencing dehem, kamu kalau makan pakai tangan. Ketika diteliti semua itu ada keuntungannya. Yang diomong Nabi semuanya benar. Nabi mengajarkan kita cuci tangan sehari 5 kali, cuci muka. Dokter meneliti orang yang mau mengusap tangannya sehari 3 kali akan menyebabkan kulitnya itu awet muda. Kita nggak 5 kali kita Pak. Itu baru 3 kali. Nabi nggak pakai meneliti. Itu namanya wahyu. Yang diucapkan akan ditemukan kebenarannya, sumbernya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan sampai kita pahamnya seperti orang Mu'tazilah ini yang memahami benar itu cocok sama saya ngomong ini tulus Pak, bener jujur saya Pak. Lu mau jujur mau apa? Cocok gak sama kenyataan? Gak cocok, bohong berarti lu begitu dong. Bukan masalah jujur-jujuran ini. Kadang hatinya orang itu ada yang tidak mengetahui kenyataan, ya kan? Kalau apapun disesuaikan hanya dengan hati, kita nggak akan menemukan kebenaran yang asli, yang sebenarnya. Jadi wajib kita mengimani yang demikian. Mustahil Nabi itu berbohong. Artinya mustahil Nabi itu omongannya nggak cocok sama kenyataan, walaupun di dalam hatinya. Bohong itu kadang ada yang langsung diucapkan, ada yang di dalam hati. Nah, ini yang dimaksud yang dimaksud tadi Yang dimaksud tadi orang Mu'tazilah yang mengatakan benar itu cocok sama hati. Maka yang namanya bohong, ada bohong yang dia itu dasarnya bodoh. Bohongnya bersumber dari kebodohan, ngomong nggak cocok sama kenyataan karena memang dia nggak tahu. Ada yang dia tahu tapi sengaja berbohong, maka dua-duanya ini nggak terjadi pada Nabi. Contoh, Nabi pernah sholat
subuh tidak baca kunut. Kan? Waktu Nabi berdiri iktidal, Nabi nggak baca kunut, Nabi langsung sujud. Tapi pada akhir sholat Nabi menambahkan sujud sahwi. Itu waktu Nabi nggak baca kunut itu benar-benar lupa atau pura-pura lupa? Saya nanti mau pura-pura lupa, mau ngajarin biar umat tahu kalau orang nggak baca kunut itu nanti disunahkan sujud. Itu tujuannya begitu atau benar-benar lupa? Harus begitu. Nabi benar-benar lupa, nggak bohong di hatinya, enggak. Nabi nggak bersandiwara gitu loh. Ini bukan sandiwara, bukan. Kalau sandiwara itu nabinya ingat, tapi sengaja nggak melakukan. Namanya apa itu? Sandiwara. Yang dikerjakan dia tahu tapi nggak melakukan, itu kebohongan. Yang demikian itu pun nggak terjadi pada Nabi. Jadi bohong yang nggak cocok sama kenyataan ataupun bohong yang nggak cocok sama hatinya, itu dua-duanya nggak terjadi. Nabi nggak pernah bersandiwara. Nabi pernah pula sholat duhur 2 rakaat. Duhur 2 rakaat Nabi salam. Sahabat pada masa itu bingung, ini kok sekarang duhur jadi 2 rakaat. Sahabat yang kayak kamu-kamu, alhamdulillah duhur dikurangin sekarang loh, seneng. Saya sahabat yang sholatnya kayak kita ini yang bangsa duhur kebanyakan, begitu Nabi sholat duhur 2 rakaat, seneng dia. Wah, alhamdulillah sekarang duhur itu dikurangin jadi. Nah, sahabat yang lain diantaranya ada namanya Dzuliyadain. Langsung spontan, ya Rasulullah, ini kok cuma 2? Am nasita am kosorta ya Rasulullah, kata dia. Ini digosor atau lupa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dua-duanya tidak. Nabi nanya, bener cuma 2 sayang? Iya ya Rasul, 2. Nabi bangun lagi, melanjutkan lagi 2 rakaat, lalu sujud sahwi, terus salam. Padahal sudah ngobrol belum ini? Sudah ngobrol, tapi Nabi belum bergerak dari tempat duduknya. Dzuliyadain belum bergerak dari tempat duduknya, menanyakan langsung, maka boleh meneruskan sholatnya lagi 2 rakaat. Nggak batal. Kalau kamu sudah jalan-jalan wedangan segala, jangan diteruskan, kurang ajar kalau diteruskan itu diulangin kalau sudah wedangan. Jadi waktu Nabi 2 rakaat salam, Nabi lupa atau pura-pura lupa? Lupa. Yang diingat Nabi ketika salam itu dia sudah 4 rakaat, maka dia salam. Bukan pura-pura lupa, saya mau 2 rakaat salam, terus bangun lagi. Oh, itu namanya sandiwara yang begitu. Nabi tidak pernah bersandiwara. Begitu loh. Nabi kalau melakukan apapun nyata seperti itu perintahnya. Gak pernah ditambah-tambahin, gak pernah dikurangin, gak pernah ada permainan, gak ada. Nabi tidak pernah bersandiwara dalam menyampaikan wahyunya Allah. Ini menunjukkan bahwa para Rasul alaihimussalatu wassalam semuanya tidak ada satupun yang pernah punya sifat bohong. Jadi kalau kamu kok dengar berita ada Nabi yang pernah bohong, ngomongnya nggak cocok sama kenyataan, itu hoax. Itu berita apa? Hoax, nggak ada itu. Semua Nabi ngomongnya pasti sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena yang diomong Nabi itu berita dari Allah. Nabi kalau ngomong selalu berita dari Allah, tidak pernah menyampaikan apapun yang dari nafsunya sendiri. Kalau ini dari Allah, Nabi akan ngomong ini wahyu dari Allah.
Kalau ini dari saya, dia akan ngomong ini dari saya. Nggak pernah ngomong ini dari Allah, tapi dia ngomong dari saya. Atau omongannya sendiri diomong dari Allah. Nggak pernah. Nabi kalau ngomong selalu sesuai apa yang menjadi kebenaran. Nah kalau kita ada orang orang mati di kuburan, biasanya diapain? Dibacain apa? Talqin. Bunyinya gimana? An-naru haq wal jannatu haq wa su'al malakaini haq. Apa bedanya hak dengan benar? Kok di situ dikatakan hak? Kenapa kok hak? Kok enggak benar? Benar itu kita yang mendengar beritanya belum menemukan faktanya. Kita akan mengatakan ini omongan benar. Lah, orang yang sudah nemu faktanya itu namanya hak, gitu loh. Nah, orang yang sudah mati itu akan nemu fakta itu, akan ditanya malaikat mungkar nakir, akan lihat surga, akan lihat neraka, namanya apa? Hak. Nah, berita Nabi itu ditemukan kenyataannya gitu. Jadi kalau kamu kok nemu kenyataan berita Nabi, ini perkara hak namanya. Kenapa kok hak? Yang saya terima ini cocok sama beritanya Nabi, gitu loh. Yang kita terima ini cocok sama yang diberitakan oleh Nabi, maka dikatakan hak. Lah yang sudah terima hak siapa? Ya diantaranya tadi melihat pertanyaan malaikat, melihat. Jadi kalau kita sekarang ini menemukan satu beritanya Nabi yang kita temukan kecocokannya dari berita-berita ghaibah, maksudnya berita apa? Ghaibah. Ghaibah itu berita yang wajib kita imani seperti malaikat, apalagi jin, apalagi kubur, nikmat kubur, siksa kubur, kita perintah ghaibah. Maka kalau kita nemu itu namanya perkara hak. Ya dulu kadang kita takut sama jin. Kamu kalau sendirian suka takut sama jin ya? Suka? Biar nggak takut gimana? Baca-baca biar nggak takut. Baca-baca. Tak usir jin. Kalau dijumpai gimana? Pingsan? Kalau dijumpai jin gimana? Biar nggak takut gimana? Biar nggak takut, ini pegangannya ini ketika ketemu jin, ada hak, begitu. Ini nyata berarti. Yang di kalam Nabi nyata, begitu. Bukan takut, itu bakal takut. Justru kita membenarkan ini yang di kalam Nabi. Ada kalam hak berarti. Kamu ada ternyata, bukan nggak ada loh. Begitu, jangan malah kabur. Dia yang kabur nanti, lihat ente. Ya kamu nggak takut lagi kalau lihat jin, begitu loh. Artinya apa yang diomong Nabi bahwa Allah menciptakan makhluk lain selain manusia itu kamu jumpai. Oh ternyata bener loh, ada loh jin. Oke lo hoak doang, mana aja lo begitu. Tanya. Jadi jangan takut. Bagaimana kok takut, ngapain sih? Wong dia sama-sama makhluk kayak kita, bagaimana takutnya? Gigit. Dengernya tentang pocong melulu sih. Si manis jembatan Ancol, ngesot. Ya, lu takut melulu lihat begitu-begitu. Mereka nggak akan ngapa-ngapain kamu, nggak. Jadi kalau ketemu yang kita yakini apa? Hadza kalam hak, inilah nyata. Itu kamu ketemu malaikat juga begitu. Hadza hak, ini nyata. Benar yang diomong Nabi itu nyata. Begitu. Sehingga kamu bisa membuktikan apa yang diomong Nabi itu sidik. Kamu temukan Nabi itu bersifat sidik. Orang-orang Yahudi itu nggak ada yang bisa mengingkari Nabi, nggak ada. Ketika Nabi cerita tentang Ashabul Kahfi, kata dia apa? Benar ini. Ketika Nabi cerita masalah sapi betina yang disembelih, benar ini.
Ketika Nabi cerita tentang Zulkarnain, benar, satu persatu cerita orang Yahudi semua dibenarkan. Lah mau ngomong bohong bagaimana? Yang di kitab Taurat semua dibenarkan. Artinya Nabi SAW menyampaikan apa yang menjadi isinya Taurat, menyampaikan isinya Injil. Mereka pemegang Injil, pemegang Taurat, yang nggak bisa bantah. Memang itu ada di kitab mereka. Jadi kebenarannya para nabi itu tidak bisa disangkal oleh siapapun. Kalau ada orang yang nyangkal kebenaran nabi, maka dia orang yang menutup hatinya. Dia menutup dirinya dari kebenaran. Artinya nggak mau terima fakta gitu loh. Faktanya benar tapi nggak mau diterima. Kayak orang Yahudi. Di Quran dikatakan nama Muhammad itu tertulis di kitab Injil dan tertulis di kitab Taurat. Begitu dibuktikan di Taurat ada nama Muhammad, orang Yahudi mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi bukan untuk saya, tapi untuk orang Arab. Kenapa? Saya mengikuti kata Nabi Daud. Apa kata Nabi Daud? Orang-orang Yahudi hanya akan menerima Nabi dari keturunan Bani Israel. Ini kalam bohong. Gak ada Nabi Daud pernah ngomong orang-orang Bani Israel hanya akan punya Nabi dari Bani Israel. Itu kalam bohong. Gak ada Nabi Daud begitu, gak ada. Itu pemutarbalikan fakta namanya. Nah, kalam itu dipegang oleh orang-orang Bani Israel sampai sekarang. Dia mengakui kebenaran Nabi Muhammad tapi nggak mau mengikutinya. Kenapa? Berpegang sama kalamnya Nabi Daud. Kan aneh ini. Ini ada kalamnya Allah yang mengatakan semua manusia harus ikut Nabi Muhammad, malah ikut kalam. Ini hanya alasan agar mereka nggak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Membuat alasan. Itu pekerjaannya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa. Nah, ini Nabi Isa tidak diakui justru sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Dianggap anak di luar nikah, dianggap nabi palsu, dianggap ini orang Yahudi melecehkan kepada Nabi Isa, nggak mau menerima. Lah kalau orang Islam menerima semua. Orang Nasrani, Nabi Musa diterima, Nabi Daud diterima, Nabi Sulaiman ke atas diterima. Yang tidak diterima siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau orang Yahudi nerima Nabi Muhammad, nggak nerima Nabi Isa. Orang Nasrani nerima Yahudi, nerima Musa dan yang lain, tapi nggak nerima Nabi Muhammad. Makanya di Quran dikatakan siapa yang mengimani sebagiannya dan tidak mengimani sebagiannya maka dia kafir. Jadi kekafirannya Yahudi Nasrani itu nyata. Dari mana? Dari menerima sebagian Nabi dan tidak menerima sebagian yang lainnya. Kamu kafir sama satu Nabi saja kafir, ingkar satu kafir. Kita harus membenarkan semua Nabi benar. Dan hanya orang Islamlah yang mengakui kebenaran semua Nabi. Nabi Isa diterima, Nabi Musa diterima. Bahkan Nabi mengatakan apa? Kami lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa dibandingkan orang-orang Yahudi. Gitu. Kenapa? Nabi Musa itu Nabi kita, bukan Nabi mereka. Kenapa? Kalau Nabi Musa Nabi mereka, maka mereka akan mengikuti ajarannya Musa. Tapi enggak begitu. Yang mereka ikuti bukan ajaran Nabi Musa. Diputar balik fakta. Kita yang lebih berhak menghormati Nabi Musa. Makanya ketika suatu hari Rasulullah bertanya sama orang-orang Yahudi, hari ini kalian kenapa kok pada berpuasa? Oh, ini tanggal 10 Muharram. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Oh, kalian berpuasa. Maka Nabi mengatakan kita harus lebih dari mereka. Kita akan puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 atau 10 dan
Kenapa? Lebih berhak kita menghormati orang-orang Yahudi, Nabi Musa daripada orang Yahudi. Itu menunjukkan apa? Bahwa semua nabi-nabi itu nabinya orang Islam, bukan nabinya selain orang Islam. Karena hanya orang Islam lah yang bisa menerima semua keberadaan para nabi. Kita masuk Isya, kita dengar Isya sebentar. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah salatil qaimati sayyidina Muhammadil wasilil fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatir rafi'a wa badhul maqamal mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hifadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, hari ini kita bicara sifat sidik. Kita tambahkan sedikit di antara pedoman yang harus kita ketahui bahwa setiap omongan itu hanya punya dua nilai, benar atau bohong. Itu semua omongan kecuali omongannya Allah dan omongan Nabi. Semua omongan selain yang dua ini berpotensi bohong. Bisa benar, bisa bohong. Ini kalau kamu kok nerima berita selain beritanya Nabi, beritanya Allah, maka berpotensi bohong. Maka kamu harus tabayun, harus mencari penjelasan, harus mencari pembuktian. Makanya
sekarang ini banyak orang menyebarkan berita hoax, berita hoax. Kenapa? Karena dia nggak tahu kebenarannya tapi disebarkan ke yang lain. Jadi kalau kamu kok nggak tahu faktanya, simpen di kamu cukup, nggak usah diberitakan kepada yang itu akan mengamankan diri kamu dan mengamankan orang lain dari mendapat berita bohong. Gitu loh. Nah, kecuali beritanya wahyu, hadis, ayat Quran. Nah, itu pun ayatnya, hadisnya, tafsirnya lihat dulu siapa yang nafsirin. Nggak yang nafsirin nggak jelas bagaimana? Ayatnya nggak salah, kadang tafsirnya yang sembarangan. Ini pedoman kita. Setiap ucapan itu hanya dua, benar atau bohong, nggak ada tengah-tengah. Ini ucapan setengah benar, nggak ada. Ini maksudnya ucapan yang rupanya apa? Rupanya berita. Karena omongan itu nggak cuma berita. Ada omongan yang rupanya bukan berita, kayak apa? Kayak pertanyaan. Kalau omongan yang rupanya itu insya, bukan berita, maka itu nggak punya nilai benar, nggak punya nilai salah, karena bukan berita. Tapi kalau omongan itu rupanya berita, maka pasti punya dua nilai ini. Nah, kalau kita pakai takrifnya Ahlus Sunnah tadi yang mengatakan benar itu ucapan yang cocok sama kenyataan, maka kamu akan temukan ini. Berita itu kalau nggak benar mesti salah, nggak ada tengahnya. Tapi kalau kamu pakai takrifnya Mu'tazilah, maka kamu akan temui nanti ada sebuah berita benar nggak, salah juga enggak. Ya, ada. Atau enggak, sebuah berita kalau bisa benar bisa enggak memang harus menerima salah satunya dan harus ditemukan oh ini benar atau salah, nggak bisa dua-duanya. Kalau Mu'tazilah nanti bisa dua-duanya atau enggak dua-duanya. Benar ya enggak, salah juga enggak. Contoh, omongan saya cocok sama hati saya tapi enggak cocok sama kenyataan. Jadinya benar apa salah kata mereka ini? Kalau omongan saya nggak cocok sama hati tapi cocok sama kenyataan, jadinya apa? Kata kita nggak. Kalau kata Mu'tazilah, ada orang ngomong nggak cocok sama hatinya tapi cocok sama kenyataan, jadinya apa? Jadi nggak jelas ini kan. Kalau takrifnya pakai takrif mereka, nah orang yang begitu jadi nggak jelas. Ini mau ngomong bener nggak cocok sama hatinya, mau diomong salah cocok sama kenyataan. Ini bener apa enggak? Nggak jelas jadinya. Gitu loh. Nah kalau kita kan, kalau ada orang kok ngomongnya nggak bener, arti apa? Omongannya bener, tapi dia nggak tahu, hatinya nggak ngerti. Namanya ngelindur gitu aja, namanya taklid, namanya ikut-ikutan, namanya menyebarkan beritanya orang lain yang dia nggak tahu kebenarannya. Makanya hati-hati. Jadi kalau kita mau lurus, kita mau selamat, pakai ta'rifnya Ahlus Sunnah untuk menilai benar. Hingga nanti setiap berita yang kita terima berpotensi dua ini. Kalau kita sudah temukan, oh ini benar, nah, berarti kalau sudah benar bisa kita sebarkan. Kalau sudah benar juga masih dilihat, kalau saya sebarkan untung apa enggak. Gitu. Kalau matahari terbit, dunia ini terang. Orang ngasih kamu berita SMS, namanya WA. Bener nggak itu? Kalau matahari muncul, dunia, bener nggak? Perlu dibagikan. Nah, untungnya apa?
Orang sudah tahu semua kalau matahari terbit dunia, nah ngapain diberitain lagi gitu loh. Jadi sama-sama barang bener, kamu lihat dulu ini kalau saya beritakan untung apa enggak, kecuali beritanya Nabi Muhammad SAW, beritanya Al-Quran. Kata Nabi apa? Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini kadang orang metik-metik ayat begini. Ada ulama yang memahami makna ayat itu, hadis itu, maknanya dari makna mukhalifnya. Artinya apa? Jangan tinggalkan dariku walaupun satu ayat. Kenapa? Karena agama itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Apa yang ku sampaikan harus semuanya kamu sampaikan. Jangan ditinggalkan walaupun. Nah kalau ini nyampein seayat, ini seayat, ini seayat, ya putus-putus. Saya bisanya cuma seayat. Kalau bisanya cuma seayat, amalkan saja yang seayat itu. Orang yang melihat amal kamu dengan ayat, dengan makna-makna Al-Quran akan tahu, oh ini orang baik. Oh ini. Artinya ada yang memaknai jangan tinggalkan dariku walaupun satu ayat. Karena kalau ditafsiri sampaikan dariku walaupun satu ayat, nanti Quran bisa putus-putus. Orang paham agama bisa setengah-setengah, ini berbahaya juga ya. Jadi ini yang harus kita iktikadkan, kita harus pahami. Wajib Nabi bersifat sidik, mustahil Nabi kedzib. Mudah-mudahan iktikad kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berada pada kebenaran, berada pada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya para orang-orang soleh, jalannya para wali-walinya Allah, jalan yang membawa kita selamat di dunia sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاز صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.